wabarakatuh. Hello friends, how are you today? Alhamdulillah, Miss Lika fine too. As usual, we will study bahasa with Miss Lika for grade 4. Before we start the lesson, please pray basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Enjoy the video and then do the exercise. Sebelum mulai belajar, kita nyanyikan lagu ringkasan berikut ini dulu yuk. Ayo kawan, mari kita mulai buat ringkasan sebuah cerita. Yang pertama, membaca teks dengan cermat atau mendengar tertib. Yang kedua, tentukan kalimat utama di awal, akhir, atau keduanya. Yang ketiga, singkatlah kalimat utama, disebut gagasan pokok. Yang keempat, mari buat peta pikiran. Digabung ada banyak gagasan pokok, juga gagasan pendukung. Jadilah peta pikiran. Yang terakhir, susunlah kalimat baru dari gagasan pokok menjadi sebuah paragraf padu, disebut ringkasan cerita. Itulah sebuah ringkasan, itulah sebuah ringkasan. Dimulai dari membaca, dimulai dari mendengar. Kedua kalimat utama, kedua kalimat utama. Ketiga gagasan pokok, ketiga gagasan pokok. Keempat, peta pikiran, keempat peta pikiran. Kelima, kalimat baru, gunakan gagasan pokok. Itulah sebuah ringkasan, itulah sebuah ringkasan. Marilah teman semua membuat sebuah ringkasan. Gimana? Seru kan lagunya? Ya, lagu tadi adalah lagu yang menceritakan langkah-langkah saat akan meringkas teks. Hari ini kita belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah menyimak teks permainan tradisional, kalian mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks lisan dengan mandiri. Tujuan yang kedua, kalian mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Sedangkan tujuan yang ketiga, kalian nanti diharapkan mampu meringkas berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung secara terstruktur. Materi kita kali ini adalah langkah-langkah menyusun ringkasan teks dibacakan. Sudahkah kalian menyelesaikan ringkasan teks Fahum Bebatu? Very good. Saatnya sekarang kita membahas hasil ringkasan teks Fahum Bebatu. Jadi, untuk meringkas, langkah pertamanya adalah kalian harus membaca teks tertulis atau jika dalam hal ini
kalian harus mendengarkan teks yang dibacakan dengan cermat. Pada saat mendengarkan teks dengan cermat, kalian harus dapat menentukan yang pertama adalah judulnya dan berapa banyak kira-kira paragraf yang dibacakan dalam teks tersebut. Teks yang Mislika bacakan berjudul Tradisi Pahumbo Batu. Sedangkan jumlah paragrafnya sebanyak 3 paragraf. Langkah selanjutnya atau langkah yang kedua adalah kita harus menentukan kalimat utama setiap paragrafnya. Kita bahas paragraf 1 dulu ya. Ada yang bisa menebak? Kalimat utama dari paragraf 1 tadi ada di awal atau di akhir paragraf ya? Betul sekali, ada di awal paragraf. Bagaimana bunyi dari kalimat utama paragraf 1 tadi? Ada yang tahu? Ya, kalimat utama paragraf 1 adalah Pahumbo atau Hombo Batu dalam bahasa Indonesia artinya adalah lompat batu. Jika paragraf 1 ini kalimat utamanya adalah kalimat pertama, maka kalimat-kalimat yang lain disebut kalimat apa ya? Ini adalah istilah baru untuk kalian. Kalimat-kalimat yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu disebut kalimat penjelas. Langkah kedua sudah selesai ya, saatnya kita lakukan langkah yang ketiga, yaitu menentukan gagasan pokok. Untuk menentukan gagasan pokok, kalian perhatikan terlebih dahulu kalimat utamanya. Lalu ringkaslah kalimat utama tersebut. Untuk meringkas kalimat utama, ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan. Cara yang pertama, kalian tentukan subjek dan predikatnya. Tulislah subjek dan predikatnya. Maka, subjek dan predikat tersebutlah yang disebut dengan gagasan pokok. Cara yang kedua yang biasanya kita lakukan adalah dengan cara menghilangkan kata-kata yang tidak perlu. Nah, untuk kalimat utama paragraf 1 bunyinya adalah Pahumbo atau Hombo Batu dalam bahasa Indonesia artinya adalah lompat batu. Ada beberapa kata-kata yang bisa kita hilangkan. Kata-kata apa saja yang dapat kita hilangkan? Kata-katanya adalah Pahumbo atau dalam bahasa Indonesia dan adalah. Maka gagasan pokoknya menjadi Hombo Batu artinya lompat batu. Namun, ada cara lain untuk menentukan gagasan pokok dari teks yang dibacakan. Cara yang ketiga adalah menentukan gagasan pokok dengan cara langsung menentukan inti dari paragraf yang dibacakan. Setelah kalian dengarkan paragraf 1 tadi, kira-kira apa ya inti dari teks paragraf 1 tadi? Ya, benar. Inti dari teks paragraf 1 tadi adalah Hombo Batu artinya lompat batu. Kita akan segera melakukan langkah yang keempat, yaitu membuat peta pikiran, gagasan pokok, dan gagasan pendukung. Tapi sebelum kita menentukan gagasan pendukung, kalian tuliskan terlebih dahulu gagasan pokok paragraf 1 tadi. Silahkan kalian tuliskan gagasan pokok berada di tengah-tengah peta pikiran tadi. Lalu kita cari tahu gagasan pendukung untuk paragraf 1 ini. Lakukan tindakan yang sama pada paragraf 2 dan paragraf 3. Tentukan gagasan pokoknya, lalu tuliskan di peta pikiran yang kedua dan ketiga. Oke friends, kita lanjutkan langkah yang keempat ya, yaitu menentukan gagasan pendukung. Untuk menentukan gagasan pendukung, perhatikan kalimat-kalimat penjelas dalam paragraf. Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Jadi, kalimat-kalimat selain kalimat utama disebut kalimat penjelas. Nah, gagasan pendukung nanti akan diperoleh dengan cara meringkas kalimat penjelas tadi. Ada 3 cara untuk menentukan gagasan pendukung. Cara yang pertama, menentukan subjek dan predikatnya terlebih dahulu. Cara yang kedua, dengan cara menghilangkan kata-kata yang tidak diperlukan. Sedangkan cara yang ketiga, menentukan inti pokok bahasan dalam kalimat penjelas. Ternyata caranya sama seperti kita menentukan gagasan pokok, bukan?
Baik, Miss Rika beri contoh bagaimana cara menentukan gagasan pendukung dengan cara menghilangkan kata-kata yang tidak diperlukan pada kalimat penjelas. Contoh yang pertama, kalimat penjelas B. Fahombo Batu adalah olahraga tradisional yang biasa dilakukan oleh suku Nias di Sumatera Utara. Nah, pada kalimat ini, kata-kata mana yang bisa dihilangkan? Kata-kata seperti yang, biasa, dilakukan, oleh, di, Sumatera Utara. Nah, itu bisa dihilangkan. Maka, gagasan pendukung yang pertama adalah Fahombo Batu adalah olahraga tradisional suku Nias. Kita lanjut ya dengan kalimat penjelas yang kedua, kalimat penjelas C. Bisa kita baca dulu. Para pemuda di Sumatera Utara harus melewati bangunan batu setinggi 2 meter dan ketebalannya 40 cm. Dari kalimat ini, kata-kata yang bisa dihilangkan antara lain di Sumatera Utara harus setinggi 2 meter dan ketebalannya 40 cm. Jadi, gagasan pendukung kedua menjadi para pemuda melewati bangunan batu. Cara ketiga dalam menentukan gagasan pendukung adalah dengan cara langsung menentukan inti dari kalimat penjelas yang dibacakan. Contohnya, kalimat penjelas yang pertama. Fahombo Batu adalah olahraga tradisional yang biasa dilakukan oleh suku Nias di Sumatera Utara. Nah, dari kalimat penjelas di atas, kita cari intinya. Inti dari kalimat penjelas itu adalah Fahombo Batu adalah olahraga tradisional suku Nias. Begitu kan? Sedangkan kalimat penjelas yang kedua, para pemuda di Sumatera Utara harus melewati bangunan batu setinggi 2 meter dan ketebalannya 40 cm. Inti dari kalimat penjelas tadi adalah para pemuda melewati bangunan batu. Nah, mudah kan? Ternyata dalam menentukan gagasan pendukung, langkah-langkahnya sama seperti dalam menentukan gagasan pokok. Kita tulis dulu gagasan pendukung di peta pikiran. Coba kalian buka halaman pertama. Peta pikiran yang pertama itu sudah terisi di bagian tengah adalah gagasan pokoknya. Lalu, kotak-kotak di bagian luar itu kalian tuliskan gagasan pendukungnya. Kita lanjutkan langkah terakhir ya, yaitu menentukan hasil ringkasan. Perhatikan gagasan pokok setiap paragraf. Kita memiliki 3 paragraf, artinya kita memiliki 3 gagasan pokok. Dari gagasan pokok tadi, kalian buatlah kalimat baru. Tambahkan beberapa kata-kata seperti objeknya atau keterangan untuk melengkapi kalimat gagasan pokok. Lalu, tuliskan seluruh kalimat baru tersebut dalam bentuk paragraf. Contohnya seperti pada worksheet halaman terakhir atau worksheet yang ketiga. Tuliskan gagasan pokok pada peta pikiran, tuliskan di bagian atas, kotak-kotak bagian atas. Isi seluruh kotak tersebut. Kemudian, tuliskan kalimat baru berdasarkan gagasan pokok tadi, tuliskan di bagian bawah. Ingat, kita menulisnya dalam bentuk paragraf. Miss Rika beri contoh paragraf 1. Gagasan pokoknya adalah Hombo Batu, artinya lompat batu. Nah, kalimat baru pada ringkasan menjadi Hombo Batu adalah permainan lompat batu di Sumatera Utara. Tuliskan menjorok ke dalam ya. Miss Rika beri tanda panah, itu artinya menjorok ke dalam. Itu adalah salah satu ciri paragraf. Mudah bukan? Kini saatnya kalian menyelesaikan worksheet tersebut sampai dengan selesai ya. Okay friends, that's all our lesson today. Don't forget to do the exercise. Thank you for your attention and let's say hamdalah together.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.